Ya, tadi dapat kami jelaskan bahwa pada hari ini sesuai dengan agenda persidangan atas nama terdakwa Lukas Lucky Ngalinggola alias Brother Angelo. Nah, tadi kami telah membacakan tuntutan pidana terhadap terdakwa tersebut. Jadi dari fakta-fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, dari alat bukti ahli, surat, petunjuk, dan juga dihubungkan dengan barang bukti, maka kami berkeyakinan bahwa terdakwa telah secara sah terbukti melanggar ketentuan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dari tadi kami telah menuntut terdakwa selama 14 tahun. 14 tahun. Kemudian ada denda sebesar 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Tinggal kita sesuai agenda yang disampaikan oleh majelis hakim tadi, minggu depan, tepatnya tanggal 20 Desember 2021, dengan agenda pledoi pembelaan atas tuntutan yang kami bacakan tersebut. Mungkin itu. Tapi tadi kan sidang sempat ditunda beberapa jam ya Pak. Ini ada alasan tertentu kah, mungkin kesiapan dari terdakwanya atau mungkin dari pihak tidak ada. berkas-berkas? Karena kan sidang ini kan majelis hakim ini kan banyak juga menyidangkan pidana juga kan. Tadi ada rekan-rekan sudah tahu ada beberapa sidang yang juga dilakukan oleh majelis ini. Jadi kita hanya menunggu giliran. Kalau tuntutan sudah dari kemarin sudah kita siapkan, kita mempertimbangkan dari fakta-fakta perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, memang sudah pantas menurut kami hukuman seperti itu. Jadi tidak ada keterlambatan, itu tidak ada hal-hal tapi hanya menunggu giliran antri sidang. Tadi kan ada juga putusan mati. Oke. Pak, bisa diceritain hal yang memberatkan dan meringankannya, Pak? Kalau hal-hal yang memberatkan, yang pertama, terdakwa ini di persidangan tidak mengakui perbuatannya. Kemudian terdakwa ini sebagai pemimpin dan pengasuh di panti asuhan tersebut. Jadi menurut undang-undang ini ada hal-hal yang memberatkan karena dia pengasuh, pendidik, rohaniawan, itu ada hal yang memberatkan menurut undang-undang ini. Jadi bisa diperberat sepertiga. Tapi kan karena ancaman hukumannya 15 tahun, kami sudah pantas menurut kami hukuman 14 tahun ini. Kemudian hal-hal yang meringankan, sebenarnya cuman terdakwa bersikap sopan di persidangan. Jadi hal-hal yang memberatkan tersebut, misalnya ya cukup meresahkan masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak perkara serupa di Depok ini, semakin hari semakin ini, makanya kita sebagai aparatur penegak hukum akan memberikan efek yang jerah. Salah satunya dengan memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku. Oke, siap. Alat buktinya boleh dikasih tahu, Pak? Alat buktinya tadi berdasarkan fakta-fakta persidangan, dari keterangan saksi-saksi, kemudian keterangan ahli, ada surat, kemudian petunjuk, juga keterangan. Kalau keterangan terdakwa karena dia tidak mengakui, makanya kita abaikan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undang, silakan terdakwa berhak untuk mungkir, terdakwa berhak untuk tidak mengakui perbuatannya, tetapi sepanjang yang kita gali berdasarkan fakta-fakta persidangan kita temukan, makanya kami berkeyakinan bahwa terdakwa telah memenuhi ketentuan sebagai dakwaan kami yang pertama tersebut. Oke. Pak, ada restitusi nggak, Pak? Nah itu, jadi dalam perkara ini, kalau perkara kemarin kan yang di gereja, dari awal sudah kerjasama dengan LPSK, karena yang melakukan hitung-hitungan itu kan LPSK, Lembaga Penjamin Saksi dan Korban. Kemudian di tingkat penyidikan kita tidak temukan yang kemarin ya. Nah, tapi kalau untuk perkara ini kita tidak menemukan, mungkin itulah yang perlu kita dorong.
Ya karena memungkinkan undang-undang untuk melakukan restitusi tersebut, tetapi kami tidak bisa menambahkan hukuman untuk membayar uang restitusi ya karena dari LPSK juga tidak ada untuk kita ajukan sebagai permohonan untuk membayar uang restitusi tersebut. Terhadap perlindungan anak bukan hanya kepada korban yang dalam perkara ini, bahwa ada tindakan percabulan kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak yang disebutkan jaksa tadi menghancurkan masa depannya dan juga trauma dan lain sebagainya. Tapi ini adalah pembelajaran ke depannya bahwa kalau ada kasus-kasus lain juga jaksanya juga harus serius dalam rangka untuk proses penegakan hukumnya. Dan juga satu sisi ini lampu merah bagi pemerintah bahwa dengan maraknya tindakan kekerasan seksual ini, satu sisi ini adalah ada pengawasan yang lalai yang dilakukan selama ini, baik di ada di panti asuhan dan juga di tempat-tempat lain. Saya tidak menyebutkan itu, barangkali teman-teman media sudah mengetahui karena di tempat lain juga banyak, ada di Bandung, ada di Cipanas, ada di Lampung dan lain sebagainya. Ini adalah momentum kita memberikan apresiasi kepada jaksa dengan melihat konteks dan apa yang terjadi di fakta-fakta persidangan, bahwa terjadi adalah kekerasan seksual itu dan layaknya harus dihukum penjara dan juga denda. Kita sangat senang sekali karena tuntutannya tadi itu kan 14 tahun pidana penjara ya, gitu, dan denda 100 juta, subsidiarnya 3 bulan gitu. Dan kami memberikan apresiasi kepada jaksa penuntut umum karena sebelumnya juga kami berkoordinasi, berdiskusi segala macam dengan Pak Kasipidumnya Pak Arief, dan ternyata pada hari ini tadi ya apa yang menjadi harapannya kita, tidak hanya harapan kami saja, tidak hanya harapan pelapor, tidak harapan para korban, tapi harapan kita semua bahwa proses ini akan terus tetap dikawal sampai pada putusan pengadilan. Kita berharap bahwa putusannya nanti akan tetap seperti ini. Makanya kami sangat membutuhkan dukungan gitu dari teman-teman media untuk selalu mengawal gitu. Karena kami itu sebenarnya tidak bisa mengawal karena teman-teman media yang sebenarnya mengkawal ini. Terima kasih kami ucapkan.